Jadi kita ini sebenarnya ibarat anak yang lahir dari bapaknya orang Asia, ibunya orang Pasifik. Begitu ya. Karena hobi karya dulu, kerjaan dulu itu menjadi sangat sarana yang sangat pas ya untuk sarana yang sangat pas. Jadi duta besar itu income-nya jauh turun loh dibandingkan sampean sebagai selebriti, bahkan sebagai anggota DPR. Presiden dan saya sudah memilihkan Mas Tanto bukan di pos besar. Mas Tanto kita akan tempatkan di Wellington, Selandia Baru. Ya. Pak Dubes, kalau saya lihat ya perjalanan karir Pak Dubes ini, ya kita nanti bicara lagi soal Selandia Baru Indonesia, tapi saya mau menyimpang sedikit ya. Perjalanan karir Pak Dubes mulai dari dulu, seingat saya pernah jadi pembaca acara kuis gitar remaja, ya tahun 89 kalau nggak salah ya, gitar remaja 89. Luar biasa Mas. Ya, the most favorite television quiz host ya kan, tapi juga pernah menjadi MC quiz Who Want to Be a Millionaire dan sebagainya ya. Dari sana penyanyi lagu country dan balada, kemudian terjun di bidang politik ya kan, jadi anggota DPR, dan sekarang menjadi duta besar. Ini kan sangat colorful perjalanan karir, dari panggung musik, dari MC panggung musik ke politik, kemudian diplomasi. Ini sangat colorful. Gimana ceritanya ini? Ini coba Pak Dubes bisa menceritakan gimana? Oke. Bisa tiba-tiba ke sini, dari sini beloknya kan tajam banget itu. Gimana ya. Ya. Sebenarnya enggak Mas ya. Enggak ya. Saya mempunyai filosofi dalam hidup ini bahwa I do what I love and I love what I do. Jadi saya itu Mas sebenarnya sangat membatasi Mas. Saya hanya melakukan apa yang saya suka dan saya menyukai apa yang saya lakukan. Saya buktikan bahwa filosofi itu membawa kesuksesan. Rasanya sulit Mas nggak sukses kalau misalnya kita hanya memilih pekerjaan yang kita sukai dan kita mencintai apa yang kita pilih itu. Rasanya itu rewardnya itu adalah keberhasilan. Nah gini Mas, orang melihat bahwa karir saya itu belang bonteng, very very colorful. Sebenarnya enggak Mas, ada benang merah yang menyatukan itu semua. Ya, yaitu komunikasi. Saya memulai karir saya sebagai hotelier, sebagai receptionist. Di Hotel Borobudur. Di Jakarta? Di Jakarta, Hotel Borobudur di Banteng itu. Dulu kan Intercontinental tuh. Ya. Ya karena talent saya berbicara dengan orang itu sangat bermanfaat ya. Artinya saya diberikan oleh Allah kemampuan untuk dapat berbicara dengan lancar, dan alhamdulillah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian dapat menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang rumit dan sulit sehingga terdengar mudah. Oleh karenanya saya hanya 1 tahun bekerja di Hotel Borobudur sebagai receptionist. Tahun kedua saya sudah membuat lompatan yang menurut saya besar sekali. Saya langsung menjadi duty manager di Hotel Hilton, Mas. Hilton ya. Hilton waktu itu hotel termahal, hotel tertinggi lah di Jakarta. Saya menjadi duty manager. Duty manager itu sama Mas dengan receptionist. Komunikasi dengan tamu ya, menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, dari sana saya meningkat menjadi sales eksekutif dari Hotel Hilton. Ya, saya jualan seluruh jasa, seluruh produk dari Hotel Hilton. Sama Mas, cuma ngandalin ngomong tuh. Dari sana saya pindah ke PT BASF Indonesia, jualan kaset. Saya diterima sebagai petugas promosi dan pemasaran dari PT BASF Indonesia. 7 tahun saya di sana Mas. Dan 2 tahun sebelum saya resign, saya diberikan jabatan tambahan sebagai Public Relation Manager kelompok usaha BASF di Indonesia. Jadi BASF Group in Indonesia, saya waktu itu Public Relations Manager-nya. Sama Mas ngomong Mas. Nah, kemudian saya kemudian menjadi seorang pembawa acara yang ngomong. Ya, kemudian saya keluar dari BASF, kemudian
saya bikin perusahaan sendiri untuk mendorong karir saya sebagai TV man. Saya bikinlah event organizer dan perusahaan rekaman. Karir saya ya makin mekar ya, karena saya nggak ada lagi sangkut paut dengan perusahaan bahwa saya harus hadir, enggak. I was running my own company yang mensupport karir saya. Jadilah saya makin dikenal sebagai seorang pembawa acara, quiz master. Sama Mas, modal saya adalah public speaking. Kemudian saya menjadi politisi, kemudian saya menjadi anggota DPR. Anggota DPR kan kerjaannya apa? Komunikasi kan Mas? Parley. Iya, parlemen itu kan dari bahasa Perancis, parlement. Iya, dari parler. Jadi kalau ada anggota DPR nggak pernah ngomong atau nggak bisa ngomong, ya sulit suksesnya. Karena tugas anggota DPR itu adalah berbicara. Nah, kemudian saya menjadi seorang diplomat, menjadi duta besar. Podo wae Mas. Kerjaan saya diplomasi itu adalah berbicara. Jadi terdengar colorful, tapi sebenarnya benang merahnya sama. Komunikasi. Ya. Ya kalau terjun ke bidang politik tentu ada bahasa canggihnya, ada misong sagre, ada tugas sucinya ketika terjun dunia politik. Nah, apa itu tugas yang dulu ada dalam benak, dalam hati Pak Dubes ya ketika masuk ke dunia politik, dari dunia hiburan ya, dari MC meskipun sama-sama ngomong ya, tapi tentu ada sesuatu yang ingin dibawa. Saya mau masuk dunia politik karena saya ingin ini, sama membawa misi ini. Ada nggak misi itu? Ya Mas, ya, I like this question. Ketika saya masuk ke politik dan menjadi anggota DPR, itu sebenarnya kan rata-rata itu kan 3 Mas alasannya. Pertama adalah panggilan, yang kedua adalah ikut arus, dan yang ketiga adalah ya profesi, cari duit. Ya nggak bakal lari dari 3 itu sebenarnya. Nah, kalau saya itu yang pertama Mas. Jadi benar-benar panggilan dari sini. Ketika saya sudah merasa saya mendapatkan semuanya gitu. Saya berkali-kali memenangkan penghargaan sebagai pembawa acara televisi terfavorit, gitu ya. Kemudian sebagai penyanyi country, saya bahkan pernah menyanyi di Nashville. Itu the Mecca of country music. Dan saya mendapatkan resepsi atau penerimaan yang sangat membuat saya itu nggak percaya gitu bahwa figur saya orang Indonesia gitu yang musiknya bukan country bisa diterima dengan baik, bahkan mendapat beberapa offer. Nah, setelah saya pulang, itu kejadian tahun 2005 itu Mas. Saya bilang kayaknya itu saya sudah berada pada posisi yang paling atas ini dalam karir saya. Tiba saatnya bagi saya untuk memberikan kembali apa yang saya dapatkan ini kepada bangsa dan negara saya. Sound very cliche, ya, tapi itu panggilan betul-betul ada. Jadi saya berpikir, saya ini mau ngapain lagi habis ini? Ya, kenapa saya tidak memberikan sesuatu yang nyata untuk bangsa dan negara saya? Yang kedua, banyak hal yang menurut saya itu tidak mungkin saya rubah kalau saya hanya menjadi seorang Tantowi Yahya yang terkenal. Itu tidak akan ada perubahan. Perubahan itu terjadi ketika Tantowi Yahya itu berbicara atas mandat rakyat. Baru pemerintah itu mendengar dan segera melakukan perubahan. Jadi I had no choice ya selain menjadi anggota DPR sebagai wakil rakyat. Nah, ketika 2005 saya memutuskan untuk running menjadi anggota DPR, ya saya nggak pusing untuk memilih partai karena sejak tahun 1998 saya sudah bergabung dengan Partai Golkar. Walaupun tidak aktif, ya. Jadi waktu itu saya ikut beberapa acara, tapi saya ikut beberapa training waktu itu ya. Meskipun saya belum tahu kapan saya akan aktif sebagai kader begitu. Nah, tapi ketika 2006,
wah saya harus masuk ini. Dan pemilu berikutnya adalah 2009, 2008, saya langsung lapor diri ke Partai Golkar untuk serius sebagai kader dan mohon restu untuk dicalegkan. Ikutlah saya pemilu pertama di pemilu 2009 mewakili Dapil Sumatera Selatan 2. Alhamdulillah lancar, terpilih, dan suara yang saya kumpulkan ranking 4 terbesar secara nasional. Nah, kemudian di pemilu 2014 saya mendapatkan penugasan dari DPP untuk masuk ke Jakarta karena mereka bilang jangan jago kandang Tantowi, kamu coba. Saya adu di Jakarta, dapil yang Golkar itu sangat miskin suaranya. Nah, saya kemudian ditugaskan untuk masuk ke dapil 3 DKI, meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Pulau Seribu, dan alhamdulillah terpilih kembali meski suaranya tidak sebesar dari suara yang saya peroleh di pemilu sebelumnya. Jadi apa? Misi apa yang dibawa masuk dunia politik? Saya ingin membuat perubahan, Mas. Perubahan dalam tataran pertama, karena saya TV man, saya itu orang media, maka concern saya pertama itu adalah mengenai dunia penyiaran. Oleh karenanya, sedari awal yang saya incer adalah Komisi 1. Ada beberapa hal di bidang penyiaran yang menurut saya itu harus dilakukan perubahan-perubahan yang bersifat drastis. Oleh karena itu perlu amandemen dari Undang-Undang Nomor 34, saya lupa tahun berapa itu, yang mengatur mengenai siaran. Nah, saya akhirnya terpilih sebagai ketua panjanya untuk menyelesaikan amandemen dari Undang-Undang Penyiaran. Saking banyaknya perubahan, ini bukan lagi perubahan, sudah undang-undang baru. Ditambah lagi masuk digitalisasi yang menjadi roh dari dunia penyiaran dunia, termasuk Indonesia. Nah, saya sangat menyesal 2 periode saya di DPR dan saya menjadi ketua panja pada periode pertama, undang-undang ini tidak terselesaikan dan sekarang ini nggak jelas nasibnya. Karena tarik-menarik di undang-undang penyiaran ini luar biasa, Mas. Karena ada kekuatan ekonomi di situ, kemudian ada faktor budaya di situ, kemudian ada faktor sosial di situ. Jadi undang-undang yang paling complicated adalah undang-undang penyiaran karena mencakup banyak hal di situ, terutama sektor ekonomi itu. Ada kekuatan-kekuatan yang merupakan faktor utama. Ya, saya bisa sebut demikian di balik cepat atau lambatnya pembahasan dari sebuah draft undang-undang. Yang kedua, saya dari muda memang sangat concern terhadap, bukan sangat concern, sangat passionate, sangat bergairah ketika berbicara mengenai politik luar negeri. Nah, ya bagi saya harus berteriak begitu ya untuk memperbaiki atau menyempurnakan politik luar negeri kita. Nah, alhamdulillah saya lakukan itu, Mas. Jadi 2 periode saya di Komisi 1, banyak saya berbicara dengan Menteri Luar Negeri dan jajarannya sebagai mitra dari Komisi 1. Itu barangkali, Mas. Biasanya kalau seorang artis atau seorang TV man dan sebagainya, artis TV man, kemudian masuk ke parlemen, itu kan kadang-kadang biasanya kan dianggap sebelah mata, ya kan? Itu cari populer hanya karena populer saja dan sebagainya. Bagaimana cara waktu itu Bung Tantowi ngadepi itu? Karena kan kemudian harus membuktikan, enggak, saya beda kan, gitu kan kira-kira. Gimana? Benar. Oh, itu benar, Mas. Itu tantangan tersendiri itu. Ya, jadi kami selebriti dari dunia hiburan ini kan, mohon maaf aja, Mas, sama media tuh dianggap kelompok no-brainers. Makanya ya. Jadi apa sih artis gitu ya. Bahkan beberapa kali gitu waktu saya jadi artis itu, Mas, saya menghampiri ada 2-3 orang lagi ngobrol serius gitu. Ketika saya masuk ke situ, mereka turunkan level seriousness dari pembicaraan mereka. Ya, hanya melihat bahwa takut saya nggak ngerti gitu kan. Bagi saya itu it was an insult gitu. Jadi penghinaan betul gitu ya. Ketika saya masuk ke dalam satu kelompok dan mereka merubah subjeknya menjadi subjek yang sangat cair dan nggak ada value-nya di situ. Itu bagi saya itu
ya penghinaan betul gitu ya. Itu resiko saya hadapi bahwa kalau latar belakang kita sebagai ya entertainer tuh ya begitu dianggap tidak berpengetahuan gitu. Nah jadi saya hampir perlu 1 tahun itu di DPR itu di Komisi 1 itu untuk membuktikan bahwa saya itu atau teman-teman artis yang masuk ke DPR itu tidak semuanya lah seperti itu gitu ya. Jadi mau tidak mau Mas, saya belajar keras. Bahkan sayalah satu-satunya, mohon maaf ini Mas, satu-satunya anggota DPR setelah terpilih, saya langsung melakukan demarche atau mengunjungi calon-calon mitra saya di Komisi 1. Padahal saya belum ditentukan oleh DPP loh, tapi saya ngotot, saya harus duduk di Komisi 1. Nah, sebelum dapat penentuan itu, saya udah jalan, Mas. Saya training, Mas. Saya 1 minggu di Kementerian Luar Negeri, 1 minggu di TVRI, kemudian berapa hari saya lupa di RRI, kemudian saya training 3 hari di Kominfo, kemudian saya ke Kementerian Pertahanan. Itu nggak ada Mas orang seperti itu. Jadi sekedar untuk mengetahui saja suasana kebatinan yang ada di kementerian-kementerian atau lembaga yang akan menjadi mitra Komisi 1 itu seperti apa. Kemudian saya langsung ingin mengetahui apa sih permasalahan sesungguhnya. Sehingga ada beberapa hal yang menurut saya kok lambat sekali gitu ya progresnya. Nah, itu mereka salut tuh Mas. Para menteri itu salut. Gila katanya, belum pernah ada calon anggota Komisi 1 magang dulu di kami. Apa yang terjadi Mas? Jadi kombinasi dari buku atau artikel-artikel yang saya baca mengenai intelligence, mengenai pertahanan, mengenai luar negeri, mengenai penyiaran, digabungkan dengan pemahaman saya setelah saya melakukan semacam training ya di kementerian dan lembaga tersebut, membuat saya sangat siap. Jadi ketika ada hearing atau rapat dengar pendapat dengan mitra, saya nggak asal jeplak Mas, nggak asal ngomong. Nah, karena saya tahu betul. Jadi ketika saya mau nanya ini, ada isu-isu yang lagi digoreng oleh media gitu ya. Saya ini betul, saya pelajari betul sebelum saya tanyakan kepada mitra saya. Karena I was pretty much on their side. Saya tahu betul ya kenapa permasalahan ini terjadi gitu loh. Jadi saya bertanya itu hati-hati sekali. Dan saya anggota DPR yang nggak pernah menanyakan pertanyaan titipan dari staf ahli saya, Mas. Nggak. Saya nggak pernah lakukan itu. Jadi pekerjaan saya ketika saya rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri dan jajarannya, saya cuma dengerin aja Menteri ngomong apa. Dari situ akan lahir begitu banyak pertanyaan. Saya paling anti Menteri ngomong apa, yang nanya apa, karena pertanyaannya titipan, disiapkan oleh staf ahlinya, dan kadang-kadang nggak nyambung, dan membuat pembicaraan itu buyar. Menteri lagi ngomong apa, lagi seru-serunya, tiba-tiba ada yang bertanya, dan pertanyaannya nggak ada urusan sama itu. Artinya nggak paham persoalan kan itu? Betul, atau dia males. Yang paling bagus itu adalah biarkan menteri atau kepala lembaga itu berbicara, biarkan dia menyelesaikan presentasinya. Akan ada banyak pertanyaan dari situ. Kita istilahnya itu kan pendalaman saja. Nah itu Mas yang saya lakukan. Nah, dari situ, wah teman-teman pers kan suka ngeliat tuh di balkon tuh ya. Tantowi ini boleh juga ya. Terus saya beberapa kali interupsi di sidang paripurna gitu kan. Saya memprotes hal-hal yang bersifat substansi. Baru dari situ Mas, saya mendapatkan rekognisi dari media. Rekognisi dari media itu adalah ketika kita dicegat untuk doorstep interview. Lulus ya. Teman-teman Mas Trias itu kan tanda kutip kan kejam banget. Mereka hanya nguber anggota DPR tertentu Mas. Yang ucapannya itu layak di-quote. Jadi kalau misalnya kita keluar dari ruang rapat atau ruang sidang paripurna, yang diuber oleh wartawan kan itu aja. Karena pendapatnya itu layak di-quote dan mewakili. Gitu. Quotable. Nah, saya dapatkan itu, Mas. Pak Dubes, apa artinya, ya pertanyaan saya sekarang berkaitan dengan posisi Pak Dubes ini. Apa artinya menjadi Dubes seorang Tantowi Yahya itu apa artinya? Menjadi Dubes itu artinya?
Oke Mas, ini pertanyaan yang jujur saya harus katakan bahwa dari semua profesi yang pernah saya jalani, profesi sebagai duta besar itu yang paling saya nikmati, paling saya apresiasi. Kenapa? Mengapa? Ya, karena dubes itu sesuai dengan amanat undang-undang hubungan luar negeri, bahwa seorang duta besar itu adalah representasi dari bangsa, dari rakyat, dari negara, dan personifikasi dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian dengan titel luar biasa dan berkuasa penuh. Jadi seorang dubes itu adalah penguasa tertinggi, ya, pejabat tertinggi dari pemerintah Republik Indonesia di negara penempatan. Waduh Mas, ini adalah kalau kita maknai dengan baik ya, luar biasa Mas. Kita seolah-olah sudah pernah menjadi presiden dalam hidup kita Mas. Nah, ketika kita berbicara dengan pejabat dari negara akreditasi, negara mitra kita, dan kita bisa memutuskan hal-hal yang sangat krusial, bahkan tanpa perlu berkoordinasi dengan Jakarta. Nah, kita membuat keputusan seperti itu adalah suatu hal yang besar, karena tanggung jawabnya juga besar. Kemudian kedua, selama menjadi duta besar, karena seorang duta besar adalah wakil rakyat, wakil negara, dan personifikasi dari presiden, hati-hati betul dalam berbicara. Baik kepada pemerintah, kepada utusan dari negara-negara lainnya, terutama kepada media, karena apa yang kita sampaikan itu nggak bisa ditarik. Apa yang kita sampaikan adalah sikap negara, sikap bangsa, dan sikap dari presiden. Nah, kehati-hatian inilah yang membuat saya rasanya itu semakin matang, ya, sebagai seorang abdi negara. Nah, inilah yang menurut saya pengalaman terindah dalam hidup saya, yang pernah mengalami atau memegang berbagai profesi dalam hidup saya. Ya, kita tutup dengan Pak Dubes nyanyi kali ini ya. Ya, Pak Dubes, terima kasih sekali ya. Meskipun saya belum dengar nyanyiannya, terima kasih sekali telah bergabung dengan Trias Kredensial. Sangat banyak yang diceritakan tentang tugasnya, tentang misinya, tentang apa yang sudah dicapai. Yang ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih sekali atas waktunya bergabung dengan Trias Kredensial. Terima kasih Mas Trias untuk waktunya. Benar-benar ini adalah satu forum yang saya manfaatkan betul untuk memperkenalkan Pasifik kepada seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah Pasifik, Pasifik itu adalah saudara kita, banyak potensi yang belum kita garap dengan baik, dan pendekatan dengan masyarakat Pasifik itu tidak ada cara yang lebih mujarab daripada pendekatan hati dan pikiran mereka. Terima kasih Mas Trias, salam sehat dan sejahtera selalu. Terima kasih Pak Dubes. Sahabat Trias Kredensial, terima kasih banyak telah setia mengikuti program Trias Kredensial. Hari ini banyak informasi yang kita peroleh dalam perbincangan dengan Duta Besar Tantowi Yahya. Semoga apa yang kita bicarakan, kita diskusikan, kita obrolkan bersama-sama menambah pengetahuan, mencerahkan, dan bermanfaat. Tetaplah bersama Trias Kredensial. Terima kasih. Salam kredensial.